Hai hai hai, balik lagi bersama Suwanggi Marora. Tim Nasional Indonesia U19 saat ini sedang menjalani virtual home training. Anak asuh pelatih Sinteyong tersebut melakoni virtual hingga 15 November mendatang. Virtual home training ini sebagai persiapan menghadapi Piala AFC U19 2020 yang rencananya akan digelar awal 2021 mendatang. Selain itu, Garuda Muda akan berlaga di ajang bergengsi yakni Piala Dunia U20 yang notabene-nya Indonesia menjadi tuan rumah. Saat ini, virtual training bukan lagi hal baru, baik di dunia pendidikan maupun olahraga. Layaknya belajar online di masa pandemi, para penggawa timnas ini melakukan latihan dari rumah secara virtual yang langsung diawasi oleh Coach Sinteyong. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari virtual home training yang dilakoni para pemain timnas U19 saat ini? Penasaran? Sebelum kita membahasnya, jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen jika informasi ini menarik buat Anda. Dan share juga ke teman-teman Anda. Virtual home training merupakan proses latihan jarak jauh melalui video conference di mana pemain timnas bisa latihan dari rumah dan dipimpin langsung oleh tim kepelatihan. Di dunia pendidikan saat ini, metode ini menjadi primadona karena pemerintah menuntut semua aktivitas pembelajaran dilakukan di rumah. Apakah metode ini bisa diterapkan di dunia sepak bola? Nah, berikut kelebihan virtual home training dalam dunia sepak bola. Pertama, efisiensi anggaran. Nah, tentu dari sisi finansial menjadi keuntungan utama dari virtual home training ini. PSSI selaku organisasi yang menaungi Timnas Indonesia U19 pastinya lebih berhemat dari sisi anggaran. Yang biasanya PSSI harus mengeluarkan kos yang tinggi untuk akomodasi dan transportasi peserta TC. Belum lagi biaya makan dan penginapan. Dengan virtual home training ini, PSSI bisa lebih berhemat karena tak perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk biaya-biaya tersebut. Menurut Anda, bakal untung atau malah rugi nih guys? Kedua, dari segi lokasi. Selain efisiensi anggaran, virtual home training juga punya kelebihan dari sisi lokasi. Semua peserta pelatih training bisa mengikuti TC dari lokasi manapun. Seperti Coach Sinteyong yang saat ini sedang mudik ke Korea Selatan, bisa langsung memantau perkembangan anak asuhnya dari sana tanpa harus datang ke Indonesia. Wah, hebat ya guys! Ketiga, dari segi pengalaman. Virtual training yang saat ini sedang populer di masa pandemi tentunya membawa pengalaman baru bagi peserta TC Timnas Indonesia, di mana latihan yang biasanya dilakukan di lapangan hijau dan terpusat pada satu lokasi kini dapat dilakukan di rumah masing-masing. Tentu hal ini membuat peserta lebih nyaman, selain karena rumah sendiri, juga bisa dekat dengan keluarga. Apalagi kalau tinggalnya di pedesaan yang asri. Wah, pasti nyaman banget ya guys. Tapi tidak senyaman itu guys. Virtual home training juga punya banyak kekurangan, apalagi untuk training sepak bola. Apa saja kekurangannya? Berikut kami rangkumkan untuk Anda. Pertama, peserta merasa terisolasi. Meskipun virtual training menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk mengakses latihan secara jarak jauh, peserta mungkin akan merasa terisolasi. Ini karena virtual training adalah tindakan yang dilakukan sendiri untuk aktivitas bersama
yang mungkin memberi perasaan bahwa mereka bertindak sepenuhnya sendiri. Ya juga ya guys. Jadi gimana dong kalau mau latihan tanding? Kedua, tidak efisien untuk latihan bola. Seperti kita tahu, selain mengandalkan skill individu, sepak bola juga mengutamakan komposisi dan formasi pemain. Gimana bisa membuat formasi dan komposisi jika peserta tidak saling bertemu? Tentu cara ini tidak akan efisien jika diterapkan di sepak bola. Ketiga, pelatih tidak dapat melihat perkembangan pemain secara langsung. Dalam dunia digital, semua bisa terlihat baik. Bahkan wajah saja bisa jadi lebih indah. Nah, di sini pelatih tidak bisa melihat secara langsung perkembangan para peserta training. Apalagi sepak bola mengandalkan fisik dan skill para pemain. Tentu ini akan menjadi sulit bagi pelatih untuk menilai perkembangan si pemain. Tapi jangan khawatir ya guys. Virtual training yang dilakukan PSSI hanya sebatas pemberi materi latihan ringan dan latihan tambahan untuk mempertahankan kondisi fisik para pemain. Karena dalam waktu dekat, para peserta akan kembali dipanggil dalam pemusatan latihan ketika Coach Sinteyong kembali ke Indonesia. Nah, itu dia guys, kelebihan dan kekurangan virtual home training yang sedang dilaksanakan PSSI saat ini. Kita doakan ya, semoga timnas Indonesia U19 semakin siap menghadapi Piala Dunia U20 di Indonesia. Sebelum kami pamit, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu agar mereka juga tahu tentang informasi ini. Sampai di sini dulu ya. Bye. Oi, 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 oi.